Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia episode 10. Nathan berkali-kali mencoba menyanggah tuntutan Michelle dengan mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah benihnya. "Kau pikir aku percaya begitu aja?" ujar Nathan terus berjalan tak peduli pada orang-orang yang melihatnya dengan tatapan sinis karena membiarkan Michelle berlari-lari kecil menyamakan langkahnya. "Nathan, saat ini hal ini sudah terjadi. Jangan mempersulit keadaan dong. Apa kamu mau menunggu hingga?" ujar Michelle terpotong. Nathan buru-buru menahan mulut Michelle agar berbicara tidak lebih banyak. Kemudian menarik lengan Michelle dan pergi dari situ ke sebuah warung makan di sebuah pinggir kota. Mereka berbicara dengan suara pelan setelah pelayan membawakan minuman pesanan mereka dan berlalu. Nathan pun menatapnya dalam-dalam. "Lalu maumu apa?" tanya Nathan. "Iya, kau harus bertanggung jawab," jawab Michelle. Nathan melirik Michelle. "Apa? Kita menikah begitu maksudmu? Apa nggak salah?" ujar Nathan. Hening sesaat dan lagi-lagi Michelle meneteskan air mata. Namun secepat itu pula ia menghapusnya. Dia menggelengkan kepala. "Jangan tanya aku juga nggak tahu harus bagaimana. Aku bahkan harus mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal ini padamu. Apalagi menghadapi tingkahmu yang terus saja menghindariku. Aku bingung, Nathan," ujar Michelle dengan cepat dan suaranya begitu parau. Dia pun mengelus bayi yang ada di dalam perutnya. "Bayi dan perut ini akan terus membesar dari hari ke hari, dan aku harus bagaimana?" ujar Michelle. Nathan buru-buru menghapus air mata gadis itu dengan tangannya. "Jangan menangis di sini, bodoh," ujar Nathan berbisik dengan nada kesal. Beberapa pengunjung mencoba mencuri perhatian melihat ke arah mereka berdua. "Sudah aku bilang kan, gugurin aja. Apa susahnya sih? Dan ini tidak akan menjadi masalah lagi," ujar Nathan. "Masalah ini bukanlah sesuatu yang perlu digembar-gemborkan, tapi ada makhluk hidup di dalamnya. Jangan asal main gugur-gugurin aja deh, Nathan," ujar Michelle. "Di mana otakmu, ha? Kalau kau mempertahankannya, malah jadi menambah masalah. Ngerti nggak sih?" ujar Nathan menggebrak meja tanpa sadar, kemudian mencoba memperbaiki tingkahnya dan mengingat mereka tidak sendiri di tempat itu. Nathan tercekat, menunduk dalam-dalam, dan dia mengusap wajah frustasinya. "Kenapa sih susah sekali membujuk perempuan?" Nathan menyandarkan punggungnya ke kursi dan menerawang keluar jendela, membiarkan Michelle yang kepayahan dan menghentikan tangisannya. Lalu lalang orang-orang di sana, teriakan bocah-bocah kecil yang rebutan gasing, atau sayup-sayup dari pesawat tidak mampu mengurangi kegelisahan Nathan. 10 menit kemudian, dia kembali menatap lekat-lekat Michelle. "Aku tanya sekali lagi, kamu mau menggugurkannya atau enggak?" ujarnya pelan. Dan untuk kesekian kalinya Michelle memilih untuk menggelengkan dan mendengus lalu bangkit untuk pergi. Sebelum dia melangkahkan kakinya, Michelle menarik ujung seragamnya. "Jika kau lari dari tanggung jawabmu, aku akan melaporkanmu pada polisi," ancam Michelle. Mau tak mau Nathan kembali ke arahnya menunduk menyamai garis muka Michelle. "Silakan aja kalau kamu mau kayak gitu. Itu secara tidak langsung membuka aibmu sendiri loh," timpal Nathan. "Kamu tahu, hukumanku akan berjalan beberapa tahun aja dan orang akan cepat melupakannya. Tapi semua kan akan menghinamu selamanya, menganggapmu rendah. Jadi silahkan kalau kamu mau melakukannya, jika kamu berani," ujar Nathan.
Michelle pun bungkam, tak mampu menjawab ucapan Nathan. Ia membiarkan si rambut cepak tersebut keluar dari warung makan tanpa menoleh ke arahnya lagi, meninggalkan minuman yang tidak tersentuh sama sekali. Suara letusan kembang api telah terdengar sejak pukul 8 tadi. Benar-benar berisik di penghujung tahun. Semua orang tampak menikmatinya, perayaan tahun baru yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Namun, Nathan tidak bisa menikmatinya. Pikirannya dipenuhi oleh masalah janin di tubuh Michelle. Mau tidak mau, dia terus memikirkan hal itu. Meski mencoba untuk melupakannya, tapi memang dasar otak yang sedang mengerjai dirinya. Ia terus memutar-mutar tangisan dan ucapan Michelle. Kegelisahan Michelle yang dapat menimbulkan efek rasa bersalah di lipatan kecil hati Nathan. Setengah hati dia menerima dia bergelut dengan dua sisi perasaannya sendiri. Satu sisi yang dia yakini bahwa itu adalah bukan ulah perbuatannya, namun di sisi lain Nathan tidak bisa mengelak pada insiden 3 bulan yang lalu. Nathan mengacak rambutnya dengan kasar sembari menatap langit-langit kamar. Jika ibunya tahu tentang hal ini, bisa-bisa ibunya marah besar dan mungkin akan melemparkannya ke jurang terdekat. Belum lagi tentang sekolahnya atau juga statusnya yang sudah harus disebut dengan ayah. Nathan benar-benar belum siap untuk ini. Dia meletakkan tangannya di atas kedua mata, mencoba menutup pandangan dari bayang-bayangan yang hadir. Tidak mudah hidup di tengah-tengah masyarakat dalam status janggal semacam itu. Contoh mudah adalah dirinya sendiri. Lihat aja bagaimana dirinya juga dibesarkan dalam kondisi yang sama atau lahir di luar nikah. Tak pernah mengenal ayahnya, tinggal seatap dengan ibu yang gemar merokok dan mabuk diam-diam. Tak luput dari tatapan dinginnya dari orang-orang. Ejek-ejekan yang terus berdatangan tiap generasinya. Ditolak mentah-mentah dari keluarga pihak ibunya, dan masih banyak lagi sisi negatif yang dia pikirkan jika menuruti Michelle untuk tetap mempertahankan janin tersebut. Sepertinya Nathan mendengar sesuatu. 2 detik yang lalu, sesuatu yang membuat pikirannya hilang. Nathan memasang telinga baik-baik dan memang benar ada sebuah suara di ketukan pintu. Nathan beranjak dan ranjang. Ibunya sedang pergi jadi dia terpaksa menuruni tangga menuju ruang tamu. Lalu ia membuka pintu dan menatap dengan alis terangkat. Begitu mengetahui siapa tamunya, yaitu Michelle. Tubuhnya dibalut jaket tebal, celana jeans panjang, dan sepatu kets usang berwarna hijau tua. Untuk menahan dinginnya malam bulan Desember, rambutnya diikat serumpun ke belakang, menampilkan sedikit lehernya. Namun itu semua tidak bisa menyembunyikan wajah cemas dan sebuah memar di pipinya. Nathan, panggil Michelle. Suara Michelle antara senang dan khawatir. Nathan diam tidak menjawab. Tatapan matanya yang dingin tanpa ekspresi itu tertuju pada memar di pipinya. Yang menyadari bekas luka itu diamati oleh yang punya rumah. Michelle lantas tertawa pelan, terkesan dipaksa dan menyentuh pipinya. Ini bisa terjadi jika orang tuaku bertengkar, ujar Michelle, dan dia tercekat memandang Nathan karena tidak tampak tanda-tanda bersimpati dari wajah Nathan. Michelle meneteskan air mata. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Kau juga terlibat, ujar Michelle menarik ujung baju Nathan. Nathan menahannya tetap di depan pintu. Ekspresinya tidak berubah. Aku tidak mau menggugurkannya. Bagaimanapun dia, janin ini hidup, Tan. Dia hidup di perutku. Aku benar-benar tidak bisa. Aku ingin membesarkannya, ujar Michelle menghapus butiran air mata yang tidak berhenti mengalir di pipinya. Apa kamu sudah bulat dengan keputusanmu itu? Tanya Nathan datar. Michelle hanya mengangguk cepat, berharap ada Nathan yang mau bertanggung jawab akan hal itu. Tapi semua itu hanya harapan Pak Semu.
Kalau begitu, aku juga boleh dengan keputusanku. Gugurkan atau jangan pernah dekati aku lagi, ujar Nathan dengan tegas dan kejam. Ia menghentakkan jemari Michelle dari ujung bajunya dan menutup pintu dengan keras di depan hidung gadis itu. Aku sudah mengatakannya pada orang tuaku, Nathan, ujar Michelle dari balik pintu, dan Nathan membuka kembali pintunya dan kini melotot dan menatap ke arah Michelle. Aku sudah mengatakan pada orang tuaku bahwa aku hamil dan memar di pipiku ini karena ayah menamparku, ujar Michelle. Bagus, kau memang pintar. Pergi kau dari sini. Kau pantas menerimanya. Kau bodoh, Michelle. Sudah kukatakan kan? Itu akan membuat kau dihina. Tahu nggak sih? Ujar Nathan. Suasana semakin parah karena Michelle mengadu kepada orang tuanya. Dia duduk dengan gusar di sofa ruang tamunya dan membiarkan Michelle yang masih berdiri di depan pintu menangis dan kedinginan. Nathan menyangga dahi berpikir keras. Nathan tidak mempunyai cara lain, maka dari itu dia bergegas ke kamar ibunya, mencari kunci mobil di laci-laci dan memeriksa meja sebelum menemukan kunci mobil itu. Iya, ibunya meninggalkan kunci mobilnya. Untung aja ibu Nathan sedang pergi dengan teman-temannya. Nathan pun menyambar jaket dan segera menghubungi teman jauhnya, bertanya sesuatu yang berkaitan tentang masalahnya tanpa bertele-tele. Lalu kembali ke tempat Michelle yang berada di luar. Dia menutup pintu dan berjalan ke mobil, menghidupkan mesin mobil dan kepalanya tiba-tiba melongok keluar mobil dan menatap Michelle. Berhenti menangis dan cepat masuk, bentak Nathan marah pada Michelle. Dan dengan tergopoh-gopoh, Michelle segera masuk dan duduk di sebelah Nathan. Dan Nathan mulai memundurkan mobil dan melaju membelah keramaian jalan yang dipadati oleh orang-orang yang ingin merayakan tahun baru di pusat kota. Bersambung.